Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sebagai kelanjutan pada penjelasan saya sebelumnya, yaitu terkait dengan komponen dan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Di dalamnya nanti akan kita bahas terkait dengan komponen, kemudian langkah-langkah, strategi penyampaian, dan rambu-rambu dalam pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Yang pertama kita bahas yaitu komponen atau cakupan bahan ajar akidah akhlak. Meliputi judul materi, kompetensi dasar, indikator, kelas, dan waktu. Nah, komponen pertama ini harus muncul di dalam bahan ajar, di awal bahan ajar, misalnya dalam bentuk video pembelajaran. Maka tampilan pertama dalam video itu harus mencantumkan judul materinya apa, KD, indikator, dan itu khusus atau diperuntukkan pada kelas berapa, semester berapa. Di waktu itu berisi semester. Kemudian petunjuk belajar, mungkin di situ dibentuk seperti skema atau schedule, seperti apa petunjuk dalam memahami materi itu, khususnya terkait dengan judul yang sudah disampaikan itu. Misalnya petunjuknya siswa harus menyimak dulu, kemudian mendiskusikan, kemudian bertanya, dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan jenis materi yang kita pilih. Kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini merujuk pada indikator. Jika indikatornya ada 4 misalnya, maka tujuan yang ingin dicapai juga ada 4. Kemudian yang paling penting yaitu penyajian materi atau informasi pendukung terkait dengan kompetensi dasar dan indikator itu. Ini porsi dalam penyampaian bahan ajar, baik itu cetak maupun visual maupun video. Penyampaian materi ini atau informasi pendukung ini lebih banyak porsinya, tapi harus juga profesional. Kiranya materi itu benar-benar mudah dipahami oleh siswa. Jangan terlalu sulit, jangan terlalu mudah. Intinya menyesuaikan dengan karakteristik siswa yang menjadi sasaran bahan ajar itu. Dan selanjutnya berisi latihan-latihan. Ini latihan ini bisa seperti apa yang bisa dipraktekkan atau sebagai refleksi dari materi itu kemudian diterapkan atau direnungkan atau dianalisis. Itu bentuk latihan yang bisa dicantumkan atau dimunculkan di dalam bahan ajar itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Di dalam bahan ajar cetak itu biasanya berisi soal-soal, baik itu pilihan ganda, isian pendek maupun uraian. Tetapi dalam bahan ajar non cetak, misalnya berupa video atau aktif, itu tidak harus berupa hal seperti pilihan ganda, tapi bisa tugas yang bisa dikerjakan setelah menyimak bahan ajar itu. Ini adalah komponen-komponen yang harus muncul di setiap bahan ajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam mengembangkan atau pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisis KI, KD, dan indikator. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator ini dapat kita rujuk pada kurikulum yang terbaru atau yang mana yang sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Kalian bisa merujuk pada KMA nomor 183 tahun 2019, khususnya terkait dengan bahan ajar akidah akhlak. Di situ dicantumkan KI, KD, dan indikator ini bisa dikembangkan oleh guru. Setelah kita analisis KI, KD, dan indikator, tahap selanjutnya kita menganalisis materi dan sumber belajar. Nah, materinya terkait dengan kompetensi dasar itu apa saja? Biasanya di dalam buku dicantumkan dalam bab-bab tersendiri. Misalnya KD1 itu dicantumkan dalam satu bab misalnya. Itu kita analisis materinya.
yang tepat itu yang mana. Misalnya boleh kita kembangkan dengan sumber-sumber bahan ajar yang lain, tidak harus buku paket saja, bisa dari internet, dari media massa, dari hasil penelitian, jurnal, dan lain-lain. Itu kita analisis mana yang tepat kita gunakan. Kemudian pemilihan dan penentuan bahan ajar. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ketemu materinya apa, kemudian baru kita pilih jenis bahan ajarnya. Bahan ajar ada yang cetak, ada yang audio, ada yang audiovisual, ada yang interaktif. Yang paling tepat dengan materi itu apa? Misalnya kita bentuk dalam video, maka video apa yang kita gunakan? Bisa video pembelajaran, video script, atau film yang bisa diperankan oleh beberapa aktor misalnya, dan lain-lain, banyak jenisnya. Kemudian setelah kita tentukan menggunakan video misalnya, kemudian kita menyusun peta bahan ajar. Peta bahan ajar itu adalah skema apa saja yang harus kita munculkan di dalam video itu. Misalnya tampilan pertama harus memunculkan apa, yang kedua apa, sampai yang terakhir. Itu kita buat tema atau peta konsep dulu. Baru setelah jadi draft peta konsep atau peta bahan ajar, kita mengembangkan desain bahan ajarnya. Maka kita masukkan, kita sajikan, kita desain sedemikian rupa, sebagus mungkin, supaya lebih menarik perhatian siswa. Setelah jadi bahan ajar itu baru kita uji coba. Kita uji coba itu kita sampaikan itu pada siswa khususnya atau pada para pakar terkait dengan pengembangan bahan ajar. Disampaikan dulu, kemudian dikritik apa kelemahan, kelebihannya. Setelah itu baru kita revisi. Dari kelemahan, kemudian kritik dan saran kita revisi, baru kita finalisasi. Maka hasil dari finalisasi itulah yang bisa dikonsumsi atau digunakan oleh siswa. Ini adalah langkah-langkah terkait dengan pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Selanjutnya adalah bagaimana strategi penyampaian bahan ajar itu. Bahan ajar yang sudah kita buat, kemudian kita berikan kepada siswa, ada beberapa strategi penyampaian bahan ajar. Ada dua, strategi yang dilakukan oleh guru dan strategi yang dilakukan oleh siswa. Strategi yang dilakukan oleh guru, misalnya penyampaian secara simultan. Ini disampaikan secara global dulu atau secara serentak dulu, baru diperdalam satu persatu di setiap aspeknya. Jadi dari umum ke khusus. Strategi yang kedua adalah penyampaian sukesif. Ini secara bertahap disampaikan satu persatu secara mendalam. Ketika tahap pertama sudah selesai dan sudah dipahami semua, baru berlanjut pada tahap berikutnya atau aspek yang selanjutnya. Yang ketiga, strategi penyampaian fakta. Jadi jenis materinya fakta, misalnya berupa peristiwa, kejadian, biasanya terkait dengan fakta sejarah, nama orang, tempat, dan lain-lain. Itu juga berbeda lagi dalam penyampaiannya. Dan selanjutnya penyampaian terkait dengan materi konsep. Ini berisi konsep-konsep, khususnya pada materi akidah akhlak itu banyak materi-materi yang bersifat atau berjenis konsep. Yang selanjutnya penyampaian materi bersifat prinsip. Ini biasanya kaitannya dengan yang paling banyak contoh mata pelajaran fikih. Di situ banyak prinsip-prinsip yang harus dihafalkan dan juga dipahami. Dan yang selanjutnya penyampaian materi yang bersifat prosedural. Ini seperti tahapan atau cara-cara yang harus dilakukan itu apa saja, misalnya itu berarti materi yang bersifat prosedural. Dan oleh siswa, strategi yang bisa dilakukan terkait dengan mempelajari bahan ajar itu yang pertama menghafal.
Menghafal itu ada dua jenis, ada menghafal verbal dan menghafal parafrase. Menghafal verbal itu ya menghafal secara tekstual, harus sama dengan apa yang dihafalkan. Kalau menghafal parafrase itu memahami maknanya, kemudian bisa mengulang dengan kalimat atau bahasanya sendiri. Selanjutnya yaitu siswa menggunakan atau mengaplikasikan bahan ajar itu. Misalnya kita membuat bahan ajar berupa aplikasi yang seperti games atau interaktif yang lain, itu siswa bisa menggunakannya sendiri tanpa pendampingan dari seorang guru. Dan selanjutnya yaitu menemukan, siswa menemukan sendiri. Kita memberikan bahan ajarnya yang di dalamnya berisi dengan informasi-informasi atau pesan-pesan terkait dengan materi. Siswa mencarinya sendiri atau menemukannya sendiri. Dan yang selanjutnya adalah memilih. Siswa bisa memilih, kita berikan ajar yang di situ berisi tentang keseluruhan materi, baik pendukung maupun materi yang utama. Siswa memilih apa yang mereka butuhkan. Dan selanjutnya setelah bahan ajar selesai, tujuannya untuk menyempurnakan bahan ajar, harus memperhatikan rambu-rambu yang harus diperhatikan betul dalam proses menyusun bahan ajar itu mulai awal sampai akhir. Yang pertama adalah kecermatan isi. Jadi kita harus cermat dalam isi materi itu berupa kata per kata atau kalimat atau gambar yang kita sampaikan, itu kita harus cermat, harus tepat dalam memilihnya. Dan selanjutnya adalah keluasan, kedalaman, dan keutuhan materi. Ini harus kita sesuaikan, jangan terlalu luas, juga jangan terlalu dangkal, harus proporsional. Kedalamannya pun juga begitu, misalnya kita sajikan pada siswa kelas atau jenjang sekolah dasar, maka kedalamannya pun harus sederhana. Bahasa yang kita gunakan, kata yang kita sampaikan di situ harus oleh tingkatan itu. Berbeda lagi ketika kita membuat bahan ajar untuk jenjang madrasah aliyah misalnya. Itu boleh kita menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah yang mungkin sulit dipahami oleh jenjang sekolah dasar. Dan keutuhan materinya harus proporsional. Jadi seluruh indikator mulai awal semester sampai akhir semester itu sebaiknya tersampaikan dalam seluruh pembelajaran pada semester itu. Kemudian kemudahan pemahaman. Dalam rambu-rambu kemudahan pemahaman ini kita harus memperhatikan betul. Tidak hanya disampaikan dalam bentuk tekstual saja, itu biasanya siswa malah kurang tertarik. Jadi harus didukung informasi-informasi atau pendukung yang lain. Misalnya gambar, skema, atau tabel, atau hal-hal yang memudahkan siswa untuk memahami materi itu. Kemudian penggunaan ilustrasi. Seringkali tidak sesuai, misalnya materinya tentang sedekah misalnya. Berarti di situ ilustrasinya ya melengkapi dengan gambar, ya gambar orang sedang bersedekah. Bukan gambar yang lain, misalnya gambar pasar, gambar apa yang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan materi yang kita sampaikan. Dan selanjutnya adalah kelengkapan komponen. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya tadi, kelengkapan komponen ini harus memenuhi betul, mulai judul, tujuan, dan seterusnya sampai evaluasi. Ini harus benar-benar lengkap. Setelah seluruh rambu-rambu diperhatikan, kembangkan bahan ajar itu sekreatif mungkin. Karena kreativitas kita lah yang bisa menjadikan bahan ajar itu bisa menarik, bisa digunakan oleh para siswa dalam membantu pembelajarannya, serta harus relevan dengan sasaran bahan ajar. Ini penting sekali. Kreativitas dan kepekaan dalam pengembangan bahan ajar ini
Tidak hanya sudah dipelajari saja, tapi terus dilatih dalam mengembangkan itu. Dan yang terakhir ada sebuah ungkapan, ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu, dan ketika kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa teman-temanmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.